Halo, perkenalkan nama saya Halisa Purnama, saya dari kelas reguler A, Sistem Informasi. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi yang efektif dan presentasi yang efektif. Sebelum kita lanjut mengenai hal tersebut, apa sih yang dinamakan komunikasi efektif? Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan sebuah pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang dirasakan dari pemberi informasi kepada penerima informasi, sehingga terjalin hubungan di antara mereka berdua. Ini dia contoh komunikasi yang efektif. Halo Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kalau kayak gitu. Aku dengar kemarin Teteh ikut tes K3K ya? Iya, Gimana hasilnya? alhamdulillah keterima, lulus, dan sekarang alhamdulillah ditempatin di SMP 17. First impression Teteh ngajar di SMP 17 gimana tuh? Tantangan baru pastinya karena memang sebelumnya basicnya nggak di sana gitu kan. Menghadapi remaja-remaja masa transisi ya butuh usaha lah untuk membiasakan diri ngajar di SMP. Tapi sekarang udah mulai terbiasa, udah mulai bisa beradaptasi sama anak-anaknya. Ya, alhamdulillah selama berjalan kurang lebih 6 bulan ya sama anak-anak udah lebih seperti kayak temen lah. Berikut merupakan contoh dari komunikasi yang efektif yang saya berikan kepada kalian semua. Di sini saya akan membahas cara membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa mengetahui apa yang lawan bicara kita rasakan, apa yang sedang lawan bicara kita alami, dan apa yang sedang ada di dalam pikiran dia. Dengan begitu juga kita jadi lebih konsentrasi lagi dengan informasi yang dia sampaikan kepada kita. Begitu teman-teman. Jadi untuk menjalani komunikasi yang efektif perlu kita untuk menjadi pendengar yang baik. Kedua yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan, kita belajar untuk aware kepada orang-orang di lingkungan kita, supaya kita lebih tahu lagi apa yang sebenarnya dia sedang rasakan, apa yang sebenarnya yang pengen dia sampaikan kepada kita, mau itu di luar dari individu dia atau dia menceritakan tentang individunya sendiri. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir yaitu mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Kenapa di sini harus dikombinasikan? Karena supaya si pemberi informasi merasakan bahwa dirinya direspon, bahwa dirinya ada yang memperhatikan, dan bahwa dirinya tidak merasakan sendiri. Apabila dia sedih, kita ikut sedih. Apabila dia senang, kita ikut senang, seperti itu. Jadi harus adanya kombinasi antara verbal dan non-verbal supaya komunikasi yang terjalin bisa lebih efektif. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk tips dari komunikasi yang efektif seperti itu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai presentasi yang efektif. Apa sih sebenarnya presentasi yang efektif itu? Presentasi yang efektif apabila tujuan dari presentasi itu sudah dapat tersampaikan. Apa sih tujuannya? Tujuan dari presentasi yang efektif yaitu audiens dapat memahami apa yang disampaikan dan diharapkan oleh presenter setelah presentasi disampaikan. Begitu teman-teman. Saya akan membagi beberapa tips mengenai untuk membangun presentasi yang efektif. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri sendiri. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kita untuk membaca terlebih dahulu materi apa yang akan kita presentasikan. Yang kedua, memberikan pembuka yang apik. Pembuka yang apik di sini yaitu pembuka yang dapat meng-hire audiens untuk tertarik kepada presentasi kita. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan komunikasi nonverbal. Di sini
sangat penting untuk memperhatikan komunikasi nonverbal, karena dengan menggunakan intonasi dan dengan menggunakan bahasa nonverbal, audiens akan tertarik kepada kita yang sedang presentasi. Makanya, menurut saya, komunikasi nonverbal ini sangat penting digunakan saat presentasi. Begitu, teman-teman. Yang selanjutnya, memperhatikan desain slide materi. Slide materi yang kita akan gunakan di saat presentasi harus menarik audiens. Supaya apa? Supaya audiens tidak jenuh dengan melihat materi yang kita sampaikan. Gitu. Yang selanjutnya yaitu percaya diri. Dengan percaya diri, kita bisa bertukar energi dengan audiens. Apabila kita percaya diri, energi positif kita akan menular kepada audiens, sehingga audiens akan lebih tertarik kepada kita yang sedang melakukan presentasi. Yang selanjutnya, evaluasi dan terus berlatih. Kita perlu mengevaluasi diri kita dan terus meningkatkan hasil dari evaluasi presentasi-presentasi yang telah kita lakukan, dan terus berlatih supaya kita bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kita dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu menggunakan jeda secara efektif. Dengan begitu, presentasi kita akan terlihat lebih jelas apabila kita menggunakan jeda yang efektif. Tapi bukan jeda yang terlalu lama, teman-teman. Jeda yang efektif ini jeda yang tidak terlalu lama namun tidak terlalu singkat. Nah, itu bisa dipelajari, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu melibatkan audiens. Dengan melibatkan audiens akan lebih tertantang dengan materi yang kita sampaikan, seperti mengajak mereka bertanya atau mengajak mereka berbicara. Itu audiens akan lebih senang dengan yang kayak seperti itu. Dan yang terakhir yaitu relax. Saat kita menjalankan presentasi atau saat kita mempresentasikan sebuah proyek, diharapkan untuk rileks. Pembawaannya harus rileks. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa menyampaikan materi kita dengan jelas dan kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif saat kita merasakan rileks. Begitu, teman. Oke, sekian dulu video presentasi dari saya. Sampai jumpa. Bye-bye.